Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya pada channel ilmu kebidanan. Ya, untuk hari ini materi yang akan saya paparkan adalah untuk mata kuliah pelayanan KB2 untuk program studi S1 Kebidanan semester 1 untuk transfer ya. Untuk pokok bahasan perspektif kebidanan pada pelayanan KB dan kontrasepsi ya. Untuk beberapa menit ke depan akan saya paparkan materi, silahkan nanti disimak. Di akhir pertemuan nanti akan ada penugasan seperti biasa. Langsung saja saya share screen materinya. Materi hari ini yaitu tentang perspektif kebidanan pada pelayanan kontrasepsi dan KB. Ya, teman-teman, kelas S1 regular transfer itu adalah teman-teman yang sudah pernah melewati pendidikan D3 kebidanan. Jadi mungkin sudah banyak terpapar materi tentang keluarga berencana. Jadi mungkin di sini saya tidak menjelaskan tentang kontrasepsi atau KB dasar, tetapi kita banyak review materi yang mungkin sudah pernah didapat waktu di program studi D3 Kebidanan tentang pelayanan KB dan pengembangan atau aplikasi ke ilmu kebidanan lanjutan. Ya, itu. Jadi materi hari ini adalah tentang perspektif kebidanan pada pelayanan kontrasepsi. Pokok materinya adalah tentang program kontrasepsi atau program KB dan kontrasepsi dan peran fungsi bidan dalam program KB atau program KB dan kontrasepsi ya. Kita review tentang program kontrasepsi, ini pun mungkin dulu pernah didapat teman-teman waktu D3. Kita buka kembali ingatan kita tentang program KB. Itu seperti apa? Sambil nanti pengayaan tentang ilmu yang up to date. Jadi gini, mungkin waktu D3 pernah dapat materi ini, tetapi karena basic kalian itu belum pernah terpapar materi tentang KB, pemahaman sekarang dan kemarin waktu D3 walaupun materinya hampir sama itu pasti berbeda. Karena ketika sekarang teman-teman dulu sudah pernah terpapar dan sudah punya pengalaman praktek di klinik waktu D3, jadi saya rasa dengan pengalaman praktek yang sudah dilewati itu akan meningkatkan pemahaman tentang materi yang akan kita pelajari tentang KB. Ya, yang pertama adalah program KB. Ya, pengertian program KB. Kita ingat kembali, kita review kembali ingatan kita apa itu program KB. Jadi sebenarnya keluarga berencana atau biasa disingkat KB atau akrab di telinga kita adalah KB adalah program skala nasional. Jadi ini program skala nasional, program suatu negara, dan saya rasa bukan hanya Indonesia saja yang punya program KB ini, semua negara atau hampir semua negara itu punya program KB, karena program KB itu adalah program yang berskala nasional yang tujuannya adalah untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk pada suatu negara. Bisa kita bayangkan ketika angka kelahiran atau laju pertambahan penduduk di suatu negara itu tidak ada kontrol, tidak ada program yang mengendalikan, maka pertumbuhan penduduk akan luar biasa, dan jumlah penduduk itu akan mempengaruhi semua aspek yang ada pada tatanan kehidupan pada suatu negara. Jadi saya pikir hampir semua negara punya pendapat yang sama bahwa penting untuk menekan kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk. Ya,
bukan hanya di Indonesia. Contohnya adalah sebagai contoh di Amerika. Amerika itu juga punya program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Ya, jadi saya rasa semua negara itu punya itu ya. Kemudian program KB juga secara khusus dirancang untuk menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Nah, ini bahwa memang jumlah penduduk suatu negara itu sangat berhubungan erat dengan beberapa hal tersebut. Contohnya adalah tentang kemajuan suatu negara, kemudian kestabilan suatu negara, kesejahteraan ekonomi, ya, keadaan sosial suatu negara, spiritual penduduk suatu negara itu juga sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk ya. Salah satunya adalah ini laju pertumbuhan penduduk. Jadi sesungguhnya program KB itu bukan hanya tentang mengatur jumlah anak. Kalau di Indonesia kita masih ingat bahwa slogan KB di Indonesia adalah 2 anak cukup ya. Jadi sebenarnya program KB itu bukan hanya sesederhana tentang mengatur jumlah anak bahwa KB sama dengan 2 anak, tetapi lebih dari itu sesungguhnya yang disebut dengan KB keluarga berencana itu bukan tentang jumlah anak atau pengaturan jumlah anak, tetapi juga tentang perencanaan suatu keluarga. Karena suatu keluarga yang terencana dari awal dibandingkan dengan keluarga yang tanpa rencana pasti tentang kesejahteraan sosial, ekonomi, spiritual, kestabilan suatu keluarga itu akan berbeda jika keluarga itu memang keluarga yang terencana, terprogram dari awal dengan keluarga yang tidak ada rencana, tidak ada persiapan dari awal. Itulah kenapa pentingnya program KB pada suatu negara. Ya, di Indonesia sendiri program KB itu juga diatur di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jadi legalitas hukumnya pasti, peraturannya jelas tentang program KB yang ada di Indonesia. Wujud dari program KB adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Ya. Salah satu wujud dari program KB untuk tadi yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah adanya alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu bisa digunakan untuk menunda atau mencegah kehamilan, bahkan bisa untuk mengakhiri kesuburan atau mengakhiri mengakhiri kesuburan. Nah, kalau kita sudah bicara tentang itu, maka kegiatan tersebut tidak akan lepas dari seorang bidan. Itulah kenapa pentingnya seorang mahasiswa bidan, salah satunya adalah mahasiswa S1 kebidanan itu penting untuk memahami materi ini. Ya. Jadi, karena alat kontrasepsi orang yang menggunakan alat kontrasepsi itu kan disebut dengan akseptor kontrasepsi. Nah, orang mau menjadi akseptor kontrasepsi itu ada beberapa alat yang tidak bisa digunakan sendiri, tetapi harus dibantu oleh tenaga kesehatan. Salah satunya adalah bidan. Itulah kenapa bidan itu juga harus paham tentang program KB. Nah, kita review tentang alat-alat kontrasepsi. Itu beberapa alat kontrasepsi yang sering digunakan atau lazim digunakan di masyarakat. Itu banyak menjadi pilihan masyarakat. Itu kontrasepsi yang umum digunakan. Yang pertama adalah kondom. Ya, kita paham apa itu kondom, dan itu kondom itu memang di dalam penggunaannya tidak perlu bantuan tenaga kesehatan. Ya. Kemudian ada pil KB. Nah, tetapi mungkin di awal pada saat sebelum penggunaan, konseling, cara pemakaian dan sebagainya, mungkin ada yang perlu bantuan atau perlu penjelasan oleh tenaga kesehatan, tetapi ada juga orang-orang yang sudah paham tanpa penjelasan dari petugas kesehatan. Tetapi sesungguhnya metode kontrasepsi apapun, alat kontrasepsi apapun itu lebih baik sebelum akseptor menggunakan itu ada konseling dengan petugas kesehatan yang kompeten, karena keberhasilan metode tersebut itu sangat dipengaruhi oleh
oleh ketepatan di dalam pemakaian. Salah satunya adalah kondom. Kondom itu memang semua orang bisa mengakses. Mau pakai kondom tidak perlu datang ke petugas kesehatan, bisa ya. Di apotek tersedia, bahkan di toko waralaba seperti di pusat perbelanjaan ya, di swalayan itu ada, contohnya di yang sering kita temui ya, di Indomaret, di Alfamart itu pun sedia. Semua orang bisa mengakses. Tetapi ketika kondom itu kan metode kontrasepsi yang sederhana. Penggunaan pemakaian kondom yang tidak tepat itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan di dalam penggunaan metode tersebut. Artinya kan kita tahu bahwa semua alat kontrasepsi itu terdapat angka kegagalannya, tidak 100% pasti berhasil. Pasti ada angka kegagalan, dan angka kegagalan itu bisa terjadi sangat berhubungan di dalam ketepatan penggunaan metode kontrasepsi tersebut ya. Jadi sesungguhnya metode kontrasepsi apapun paling baik itu ketika mau menggunakan itu ada konseling atau ada konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan ya. Itu yang pertama kondom, yang kedua adalah pil KB. Pil KB itu juga menjadi sampai sekarang masih menjadi alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi yang banyak penggemarnya di masyarakat ya. Karena banyak alasannya, karena memang ini metode kontrasepsi yang sangat memasyarakat, hampir semua orang tahu metode kontrasepsi sederhana ini ya, KB hormonal ini. Jadi memang akseptor metode kontrasepsi paling tinggi itu masih ditempati oleh pil KB. Kemudian selanjutnya ada IUD ya, Bu Bidan semuanya pasti tahu ya itu apa IUD. IUD itu biasa masih banyak orang yang menyebutnya sebagai spiral ya, karena memang dulu pertama kali IUD ini lahir itu bentuknya spiral, jadi sampai sekarang orang masih familiar dengan spiral ini ya. IUD, intrauterine device, alat kontrasepsi dalam rahim, itu salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang sesungguhnya ini sangat dianjurkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BKKBN, untuk menjadi metode kontrasepsi yang diharapkan banyak disukai atau banyak digunakan oleh masyarakat. Karena ini termasuk MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang, artinya metode kontrasepsi yang bisa digunakan untuk jangka waktu lama, untuk mencegah, mencegah maupun menunda kehamilan. Bahkan IUD atau AKDR itu bisa sebagai metode kontrasepsi darurat. Kita masih ingat ya metode kontrasepsi darurat atau kontrasepsi pasca senggama. Ya. Kemudian ada metode kontrasepsi suntik. Suntik itu juga sama, hampir sama dengan pil KB, masih menjadi metode kontrasepsi yang paling populer di masyarakat selain pil KB. Ya. Masih banyak penggemarnya juga untuk suntik. Suntik kita tahu ada 2 macam ya, ada yang kombinasi atau ada yang untuk jangka waktu 1 bulan, ada yang untuk 3 bulan ya. Kemudian selanjutnya ada implan. Implan itu juga termasuk metode kontrasepsi hormonal yang jangka panjang. Kalau tadi pil KB dan suntik itu metode kontrasepsi hormonal, artinya metode kontrasepsi yang menggunakan hormon kesuburan ya. Jadi dia bekerja dengan memanipulasi hormon kesuburan yang ada di dalam tubuh ya. Tadi untuk pil KB dan suntik itu tidak untuk jangka waktu panjang, tetapi kalau implan itu metode kontrasepsi hormonal yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Ini masuk MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang selain IUD ya. Itu ada implan. Kemudian ada vasektomi dan tubektomi atau KB permanen ya. Itu adalah metode kontrasepsi yang ditujukan pada pasangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau sudah tidak ingin, bukan lagi untuk mencegah atau menunda, tetapi mengakhiri supaya nanti sudah tidak terjadi kehamilan ya. Dan ini sifatnya permanen. Kita tahu namanya permanen ya sudah menetap.
Artinya ketika sudah dilakukan metode kontrasepsi tersebut, tidak bisa kembali lagi untuk bisa terjadi kehamilan. Ya. Ini juga metode kontrasepsi yang sangat dianjurkan oleh pemerintah, terutama untuk pasangan-pasangan yang ingin mengakhiri atau sudah tidak ingin terjadi kehamilan. Ya, itu beberapa alat kontrasepsi yang paling sering digunakan di masyarakat. Ya. Nah, kembali lagi ke program KB. Program KB itu ternyata terbukti menurunkan angka kelahiran di Indonesia. Walaupun perjalanan program KB dari dulu sampai sekarang itu terjadi banyak perubahan. Salah satunya adalah di slogan KB ya. Kalau dulu ada 2 anak cukup, kemudian ada 2 anak lebih baik, kemudian kembali lagi ke 2 anak cukup gitu ya. Perjalanannya panjang sesuai dengan masa-masa saat itu sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Tetapi sampai saat ini program KB itu masih menjadi andalan untuk tadi mengendalikan mengendalikan pertumbuhan penduduk ya, mengatur jumlah kelahiran dan mengendalikan pertambahan jumlah penduduk karena memang terbukti program KB itu bisa menurunkan angka kelahiran di Indonesia. Kita lihat data SDKI terbaru dari BKKBN menyebutkan bahwa memang tren angka kelahiran total atau total fertility rate di Indonesia itu mengalami penurunan sejak tahun 1991 dan saat itu memang sudah ada program KB di Indonesia. Pada akhir tahun 91, angka kelahiran total fertility rate itu mencapai 3%. Nah, catatan terbaru melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil turun dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada 2017. Ya. Itu kita menurun 0,01 itu juga bukan perkara yang mudah dan ternyata itu juga bisa membuktikan bahwa memang program KB itu memang terbukti bisa menurunkan angka kelahiran. Penurunan tren ini sejalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66% tahun 2017 ya. Dan saya rasa sampai sekarang tahun 2020 tren itu masih seperti itu, artinya masih ada penurunan TFR atau total fertility rate. Ya, itu. Kemudian tetapi meskipun angka total kelahiran dinyatakan menurun, tetapi angka tersebut diakui BKKBN belum mencapai sasaran Renstra atau rencana strategis yang bertujuan untuk menurunkan TFR hingga 2,28 anak per wanita. Tahun 2017 itu masih 2,4. Ya, artinya adalah rata-rata seorang wanita itu mempunyai anak 2,4, sekitar 2 sampai 3 ya. Itu harapan BKKBN itu TFR-nya menjadi 2,28. Semoga dengan kerja kita bersama, termasuk adalah peran serta bidan di Indonesia, itu angka itu bisa tercapai. Kita tahu bahwa bidan itu memang garda terdepan di dalam pelaksanaan program KB. Selalu saya tekankan bahwa memang untuk program KB tentang TFR atau total fertility rate atau angka kelahiran total, tentang angka kematian ibu dan lain sebagainya, itu bidan itu masih menjadi ujung tombak di dalam pelaksanaan program-program tersebut. Apa itu ujung tombak? Ini selalu saya sampaikan saat mengajar. Ya, jadi kenapa bidan disebut ujung tombak? Karena kita tahu tombak, bentuk tombak itu tahu ya, tombak itu ada mata tombaknya, kemudian ada tangkainya panjang ya. Tangkai tombak sebagus apapun, mau dari kayu, mau dari besi, mau dari emas, apapun, kalau ujungnya tumpul, maka tombak itu tidak akan bisa digunakan. Dan bidan itu ujungnya itu. Artinya apa? Program itu sudah dibuat program sebagus apapun oleh kementerian terkait, oleh departemen terkait, sudah disusun sedemikian rupa bagus. Tapi kalau di dalam pelaksanaannya, yang melaksanakannya itu tidak bagus, tidak paham, tidak
sesuai dengan yang diharapkan, ya tidak akan berhasil. Nah, itulah bidan. Bidan itu di dalam ujung tombaknya tadi, mata tombaknya, pelaksananya. Ya, mau tangkainya sebagus apapun tombak, tapi kalau mata tombaknya tumpul kan tidak bisa digunakan untuk membunuh atau berburu. Sama, program KB itu sudah disusun oleh Kementerian Kesehatan sebagus apapun, misalkan oleh Departemen itu sudah disusun bagus apapun, tetapi kalau di dalam pelaksanaannya kita tidak bisa, ya sudah, itu tidak akan berhasil. Nah, itulah kita bidan. Salah satunya, makanya bidan itu disebut garda terdepan. Karena sampai sekarang pun masyarakat, terutama itu adalah wanita atau pasangan usia subur atau orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan KB, mau menjadi akseptor KB, itu sebagian besar angka tertingginya masih datang ke bidan. Ya, walaupun di dalam pelayanan kontrasepsi itu bisa dilakukan oleh dokter, ya, misalkan ada dokter umum, dokter spesialis, ya. Tetapi paling tinggi masyarakat itu masih percaya atau masih banyak yang datang ke bidan. Nah, kenapa bidan itu menjadi garda terdepan di dalam pelaksanaan program KB? Ya. Itulah kenapa pemerintah berencana untuk kembali melanjutkan kampanye program KB untuk mencapai target tersebut. Ya. Dan salah satunya peran serta bidan untuk pelaksanaannya. Nah, itu jadi sesungguhnya manfaat KB itu apa? Ada beberapa manfaat keluarga berencana. Yang pertama adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kembali saya ingatkan bahwa KB, keluarga berencana, itu bukan hanya sesederhana tentang mengatur jumlah anak atau 2 anak sudah cukup, tidak, tetapi namanya keluarga berencana. Jadi perencanaan di dalam sebuah keluarga, salah satunya adalah perencanaan di dalam kehamilan. Sehingga manfaat KB salah satunya adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan itu bukan hanya terjadi pada orang-orang yang tidak punya pasangan, misalkan remaja atau wanita yang tidak punya pasangan, tetapi KTD atau kehamilan tidak diinginkan itu juga bisa terjadi pada pasangan pada sebuah keluarga. Ya, contohnya adalah kegagalan kontrasepsi, metode kontrasepsi. Sesungguhnya keluarga tersebut belum ingin terjadi kehamilan pada istrinya atau pada pasangannya, tetapi karena kontrasepsi yang gagal, maka terjadi kehamilan. Itu pun termasuk kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi KTD itu tidak hanya bisa terjadi pada remaja atau pada wanita yang tidak punya pasangan, tetapi juga bisa terjadi pada pasangan pada sebuah keluarga. Jadi KB itu tadi, makanya fungsi dari KB adalah untuk mencegah atau menunda. Kalau di dalam keluarga berarti adalah untuk menunda atau menjarangkan kehamilan. Nah, kenapa penting untuk perencanaan sebuah kehamilan? Kita bidan pasti tahu, paham bahwa kehamilan itu yang disiapkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, ya. Nah, secara psikologis atau mental. Kehamilan wanita yang hamil karena memang itu kehamilan yang direncanakan atau diinginkan, dan wanita yang mengalami kehamilan tanpa rencana atau tidak diinginkan, itu secara psikologis pasti berbeda. Nah, kalau kita sebenarnya banyak, kalau mau bicara tentang itu banyak efeknya, ya, efeknya kepada selama kehamilan, sampai ke efek kepada janin yang dikandung, sampai nanti perawatan anak atau pengasuhan anak, itu pasti berbeda dan akan menghasilkan generasi yang berbeda pula, ya. Itulah kenapa penting untuk KB, karena salah satunya adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita lihat bahwa manfaat KB adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, jangan fokus bahwa kita permisif pada perilaku free sex atau seksual pranikah. Tidak, sesungguhnya ini lebih ke kalau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan itu pada pasangan keluarga, bukan pada remaja, ya, bahkan bukan pada remaja. Artinya kan kalau misalkan kita berpikir negatif kan berarti kan KB itu bisa dia permisif dong, dia pro pada free sex atau
seksual pranikah. Enggak, ini lebih ke pasangan keluarga untuk mengatur jumlah anak atau untuk mengatur kehamilan pada sebuah keluarga supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko aborsi. Jadi kita lihat ini adalah sebuah lingkaran. Ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka berpotensi untuk terjadinya aborsi. Ya. Aborsi. Salah satunya adalah abortus provocatus atau abortus criminalis ya, karena memang kehamilan yang tidak diinginkan, kalau kehamilan yang tidak diinginkan itu akan beresiko untuk terjadi abortus provocatus atau abortus criminalis. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunkan angka kematian ibu. Ketika mengurangi resiko aborsi, maka itu bisa mengurangi angka kematian ibu karena salah satu penyebab kematian ibu salah satunya adalah perdarahan, dan perdarahan itu bisa terjadi pada abortus, terutama adalah abortus provocatus. Yang abortus bukan provocatus pun bisa terjadi perdarahan. Ya. Itu kemudian mengurangi angka kematian bayi, jelas itu juga satu lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada menurunkan angka kematian ibu juga untuk mengurangi resiko kematian bayi. Ya, kalau tidak ada kehamilan yang tidak diinginkan, semua kehamilan itu memang kehamilan yang direncanakan, kehamilan yang diinginkan, maka akan menurunkan angka resiko aborsi. Dan kalau resiko aborsi itu juga menurunkan angka kematian ibu dan mengurangi angka kematian bayi. Dan selanjutnya adalah membantu mencegah HIV/AIDS. Kita tahu satu-satunya alat yang bisa mencegah penularan HIV/AIDS adalah dengan menggunakan kondom. Jadi memang semakin ke sini kondom itu tidak lagi fokus digunakan untuk sebagai metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, tetapi sebagai alat untuk membantu mencegah penularan HIV/AIDS. Maka kalau kita ingat, mungkin di D3 pernah dapat materi tentang perlindungan ganda. Artinya orang yang sudah menggunakan metode kontrasepsi hormonal ataupun MKCP tetap menggunakan kondom itu pada orang-orang yang resiko tinggi untuk tertular penyakit menular seksual, salah satunya adalah HIV/AIDS. Jadi di situ kondom digunakan sebagai perlindungan ganda. Kemudian menjaga kesehatan mental keluarga, sangat jelas itu ya, kesehatan mental keluarga akan terjaga ketika keluarga itu memang keluarga yang sudah terencana. Kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu sudah terencana dan belum terencana, pasti hasilnya berbeda. Sama satu keluarga, sebuah keluarga, ketika keluarga itu terbentuk karena memang sudah ada perencanaan dari awal, dibandingkan keluarga yang terbentuk tanpa perencanaan, pasti hasilnya berbeda. Selalu saya analogikan, contohnya, kalau kalian mau pergi ke mall atau mau jalan-jalan, misalkan, mau berangkat ke mall, tetapi ada tujuan saya mau ke sana itu mau beli sesuatu, misalkan mau berangkat mau beli baju, pasti kan arahnya jelas ke counter baju ya, atau ke stand baju, mencari baju sesuai dengan yang diinginkan, bayar pulang. Beda kalau kita mau berangkat, itu nggak ada bayangan mau beli apa, pasti lihat ini, lihat ke stand itu, lihat ke stand sana, semuanya dilihat, akhirnya belinya malah macam-macam, dan mungkin itu bukan sesuatu yang kita butuhkan atau kita perlukan. Ketika sampai di rumah baru menyesal, kok saya tadi beli ini, saya tergiur diskon, saya kok tertarik jadi ini, sebenarnya saya nggak penting. Nah, itulah kenapa segala sesuatu yang mau kita lakukan tetapi ada perencanaan dibandingkan kegiatan yang kita lakukan tanpa rencana, hasilnya pasti berbeda. Salah satunya adalah di dalam pembentukan sebuah keluarga. Sehingga manfaat keluarga berencana salah satunya adalah menjaga kesehatan mental keluarga. Itu manfaat KB. Nah, kita bahas satu-satu tentang manfaat keluarga berencana tadi ya. Tadi sudah sedikit saya paparkan. Yang pertama adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi menurut angka di Indonesia itu ada sekitar 20% insiden
kebobolan hamil. Tahu ya, kebobolan hamil, kehamilan yang tidak direncanakan atau diinginkan tapi di dalam sebuah keluarga. Ya, istilahnya kan apa ya? Kebobolan gitu ya. Nah, dari total jumlah kehamilan yang tercatat pada populasi pasangan menikah, 20%-nya itu adalah karena insiden kebobolan hamil. Itu sebenarnya belum pengen hamil, tapi ada gagal KB, ada lupa KB, kemudian belum sempat KB, sudah sundulan, tahu ya sundulan kalau di Jawa itu kan anaknya masih kecil kok habis habis melahirkan, belum sempat menggunakan metode kontrasepsi, sudah terlanjur hamil. Nah, itu angkanya ternyata 20% dari semua kehamilan. Ini menandakan bahwa akses informasi pengetahuan soal kontrasepsi itu masih relatif rendah. Dan ini tugas siapa? Ini tugas bidan. Salah satunya untuk mencegah supaya itu tidak terjadi dengan memberikan informasi, edukasi, pengetahuan tentang kontrasepsi kepada masyarakat. Ya. Kemudian kehamilan yang tidak direncanakan bisa terjadi pada wanita yang belum ataupun sudah pernah hamil tetapi sedang tidak ingin punya anak. Tadi ya, itu sudah saya paparkan bahwa KTD atau kehamilan tidak diinginkan itu terjadi pada sebuah keluarga, baik dia sudah pernah hamil ataupun belum. Artinya sebenarnya dia ingin menunda atau menjarangkan, tetapi terjadi kehamilan. Nah, itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan secara psikologis, sadar atau tidak sadar, itu akan terpengaruh beda kehamilan yang ini memang kehamilan yang sudah direncanakan atau belum, itu pasti berbeda. Ya. Nah, kejadian ini juga bisa saja terjadi karena waktu kehamilan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, misalkan jarak usia anak pertama dan kedua terlalu dekat, ya itu tadi ya kebobolan kehamilan. Kemudian ada berbagai risiko komplikasi kesehatan yang mungkin terjadi akibat KTD atau kehamilan tidak diinginkan, baik untuk ibu maupun untuk janinnya. Ya, karena kita tahu bahwa masalah-masalah di dalam kesehatan itu 80%-nya itu akibat psikologis, 20%-nya baru lain-lain, makanan, lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi sakit apapun, masalah kesehatan apapun dalam tubuh sesungguhnya 80%-nya itu akibat dari gangguan psikologis. Penyebabnya adalah secara psikologis, 20%-nya akibat yang lain. Salah satunya ini, komplikasi pada kehamilan, pada persalinan, pada bayi, ya, pada pengasuhan, itu bisa terjadi akibat psikologis, dan salah satunya gangguan psikologis itu terjadi ketika kehamilan itu adalah bukan kehamilan yang diharapkan. Ya. Dan sementara itu, resiko pada ibu termasuk depresi kehamilan, depresi postpartum, komplikasi persalinan yang bisa berujung fatal seperti toksemia, perdarahan berat, hingga kematian, itu penyebabnya adalah ketidakstabilan secara psikologis. Ya, itulah kenapa kita mencegah dari awal supaya kehamilan yang direncanakan secara psikologis ibunya sudah menerima, sehingga harapannya tidak terjadi gangguan psikologis, akhirnya tidak terjadi gangguan-gangguan yang mungkin bisa terjadi selama kehamilan, bersalin maupun selama nifas. Oleh karena itu, penting bagi setiap wanita dan pria untuk mengetahui tentang manfaat kontrasepsi, pentingnya perencanaan kehamilan sebelum memutuskan untuk melakukan hubungan seksual. Ya, itu tugas siapa? Itu tugas bidan. Sehingga bidan memang harus paham tentang program KB. Nah, manfaat yang kedua adalah mengurangi resiko aborsi. Aborsi itu biasanya terjadi adalah pada kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, itu tidak bisa dipisahkan antara aborsi dengan KTD. Ya, KTD sangat potensial untuk terjadi aborsi. Aborsi itu terjadi karena KTD, terutama adalah abortus provocatus. Ya. KTD kehamilan, KTD itu sangat berisiko untuk meningkatkan aborsi ilegal yang bisa berakibat fatal. Abortus provocatus itu akibatnya fatal karena biasanya dilakukan tanpa prosedur yang sesuai. Beda kalau abortus itu memang abortus medikal, ya, karena alasan kesehatan. Ya.
Pada dasarnya hukum Indonesia menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan ilegal dengan beberapa pengecualian ya, karena alasan kesehatan tadi bisa dilakukan aborsi ya. Tindak aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Memang sudah ada aturannya, tetapi kalau kita lihat berita ya, berita itu selalu dan selalu masih tetap ada tindakan abortus, terutama adalah abortus ilegal atau abortus provokatus, dan itu sangat beresiko untuk terjadi kematian pada ibu ya. Jadi untuk menekan angka atau mengurangi terjadinya abortus provokatus atau abortus ilegal, maka kita bisa lakukan dengan menekan kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah dengan melalui program KB dengan penggunaan metode kontrasepsi. Ya. Berdasarkan dua aturan negara tersebut, aborsi di Indonesia hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan tim dokter, tidak didasari oleh alasan medis, ya misalkan karena kehamilan resiko tinggi yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, misalkan ibunya memang terjadi dekom akut yang itu kalau terjadi kehamilan dilanjutkan maka bisa mengancam nyawa ibunya, maka itu bisa dilakukan pengakhiran kehamilan ya, atau pada kasus-kasus korban perkosaan. Kalau itu terjadi kehamilan, maka sangat beresiko terjadi gangguan mental pada korban. Itu bisa dilakukan abortus ya. Kemudian bisa pada kegawat daruratan tertentu. Kalau di luar itu abortus dinyatakan ilegal dalam bentuk apapun ya, baik dalam ranah hukum pidana ya. Itulah kenapa kebanyakan kasus aborsi di Indonesia itu banyak dilakukan diam-diam dengan prosedur yang tidak sesuai standar medis karena memang sudah ada aturan hukum yang jelas, dan resiko kematian ibu dan janin akibat kegiatan tersebut aborsi ilegal itu sangat tinggi. Kemudian manfaat KB yang selanjutnya adalah menurunkan angka kematian ibu. Ini saling berhubungan ya, saling berhubungan dengan tadi. Tren komplikasi kehamilan dan kelahiran sebagian besar ditunjukkan oleh kelompok perempuan yang menikah di usia dini. Ya, komplikasi kehamilan, persalinan, kalau dilihat menurut data trennya itu terjadi pada perempuan yang menikah pada usia terlalu dini. Data kolaborasi BPS, ya, Badan Statistik, dan UNICEF Indonesia melaporkan anak perempuan usia 10-14 tahun beresiko 5 kali lebih besar untuk meninggal saat hamil maupun persalinan akibat komplikasi daripada perempuan pada usia 20-24 tahun. Ya. Kita tahu usia aman untuk reproduksi itu berapa? Usia reproduksi sehat. Ya. Nah, kalau di luar usia reproduksi sehat, jelas pasti sangat beresiko untuk terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan maupun nifas. Ya. Nah, makanya kalau terjadi kehamilan usia dini, kurang dari usia reproduksi sehat, maka diupayakan untuk menunda kehamilan. Karena memang sampai sekarang tidak ada belum satu kata, belum satu angka usia reproduksi sehat dengan usia perkawinan. Kalau di Indonesia itu kan sekarang sepertinya kalau tidak salah usia 18 tahun ya. Itu undang-undang perkawinan untuk bisa menikah. Tetapi kalau usia reproduksi sehat ya 18 tahun itu belum usia reproduksi sehat. Artinya apa? Kita bisa upayakan untuk mencegah terjadinya komplikasi kehamilan, persalinan, nifas pada kehamilan perempuan usia dini yang sudah menikah itu dengan metode kontrasepsi yang tujuannya adalah untuk menunda kehamilan. Ya, itu. Kemudian beberapa risiko komplikasi yang harus dihadapi oleh anak perempuan yang hamil di usia belia atau usia dini. Beberapa komplikasi tersebut ada fistula obstetri, infeksi, perdarahan hebat, anemia, dan eklamsia. Itu bisa kita cegah ketika ada anak usia dini, artinya belum usia reproduksi sehat, sudah menikah dengan
melalui program KB dengan menggunakan metode kontrasepsi yang tujuannya adalah untuk menunda kehamilan. Nah, hal ini bisa terjadi karena tumbuh kembang anak perempuan belum matang usia tersebut dan secara fisik, baik secara fisik maupun biologis. Akhirnya mereka lebih berisiko untuk menerima dampak dari kehamilan yang tidak direncanakan. Resiko berbagai komplikasi ini juga tercermin dan mungkin terjadi terlebih jika semakin sering hamil dengan jarak yang berdekatan. Sudah usianya belum matang, terus jarak kehamilannya dekat, ya, berdekatan, jumlah anaknya banyak, itu sangat berisiko untuk terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Kalau terjadi komplikasi, maka resiko untuk terjadi kematian ibu juga tinggi. Dan kita ingat, ya, kita bicara keluarga berencana bukan hanya tentang jumlah anak, tetapi adalah tentang perencanaan keluarga. Ingat, tujuan program KAPI itu adalah untuk apa tadi? Untuk mengatur jumlah kelahiran, ya, dan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kenapa? Karena untuk pertumbuhan penduduk jumlah suatu negara itu sangat berpengaruh terhadap apa tadi? Sosial masyarakat, ya, kesejahteraan suatu negara, kesejahteraan masyarakat, sosial masyarakat, ya. Kenapa? Karena kalau terjadi kematian ibu di dalam sebuah keluarga, dampaknya sangat besar. Bukan hanya berdampak pada ibu tersebut, tetapi pada anak-anak yang ditinggalkan. Ya. Pada anak-anak yang ditinggalkan, akhirnya itu akan mempengaruhi kesejahteraan sosial dalam keluarga. Kesejahteraan sosial keluarga pada masyarakat itu akan mempengaruhi kesejahteraan tingkat tinggi sampai nanti ke suatu negara. Ya, tidak bisa dipungkiri karena ibu di dalam keluarga itu sangat penting. Peran ibu di dalam keluarga itu sangat penting, ya. Kalau terjadi kematian ibu pada keluarga, itu dampaknya bukan banyak pada ibu, tapi pada anak-anak yang ditinggalkan. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita perhatikan. Ya, dalam pertumbuhan anak yang tanpa ibu dengan ada ibu kan pasti berbeda. Ya, kita tidak berpikir untuk pasangannya, tetapi untuk anaknya. Keluarga kalau ditinggal ibunya, anaknya ditinggalkan ke neneknya, diasuh neneknya, bapaknya kawin lagi, bayangkan. Ya, itu kesejahteraan dalam keluarga itu juga sangat dipengaruhi ketika terjadi kematian pada ibu. Kabar baiknya adalah berbagai penyebab kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan sebenarnya bisa dicegah, salah satunya dengan menggunakan atau mengikuti program KB. Karena selain menekankan pentingnya kontrasepsi demi mencegah kehamilan, program KB juga menyediakan akses layanan untuk merencanakan waktu, jumlah, dan jarak kehamilan yang tepat bagi setiap pasangan. Itulah pentingnya konseling, ya. Konseling pada petugas kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah mengurangi angka kematian bayi. Ya. Nah, ketika tidak terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, maka angka kematian bayi juga akan menurun resiko terjadi kematian bayi. Wanita yang hamil dan melahirkan pada usia dini beresiko lebih tinggi melahirkan prematur, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, ya, beresiko terjadi kekurangan gizi. Itu juga akan meningkatkan resiko kematian bayi. Sehingga dengan program KB, dengan menggunakan metode kontrasepsi, menunda kehamilan, maka akan mengurangi angka kematian bayi. Berbagai laporan bahkan mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh perempuan berusia sangat belia atau sangat dini memiliki resiko kematian dini lebih tinggi daripada itu yang berusia lebih dewasa. Hal ini terjadi karena janin bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya yang sesungguhnya ibunya itu usianya itu juga masih usia pertumbuhan. Jadi rebutan nutrisinya antara janin yang dikandung dengan ibunya, karena ibunya masih dalam masa pertumbuhan, sehingga pertumbuhan janinnya itu kan pasti akan berpengaruh. Ya.
terpengaruh karena keadaan itu. Bayi yang tidak mendapatkan cukup padahal bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan gizi ya dan darah yang bernutrisi akan terhambat atau bahkan gagal berkembang dalam kandungan. Itu juga akan menurunkan kualitas bayi yang dilahirkan ya. Kualitas bayi nanti juga akan mempengaruhi kualitas manusia ketika dia dewasa. Kualitas manusia pada sebuah negara itu juga mempengaruhi kualitas negara tersebut. Ya, itulah kenapa kok generasi pada sebuah negara itu sangat penting, karena masa depan negara itu tergantung dari kualitas generasi pada negara tersebut. Itulah sebabnya kenapa penting untuk merencanakan kehamilan. Dan yang selanjutnya, program KB atau penggunaan metode kontrasepsi itu bisa berguna untuk membantu mencegah penularan HIV/AIDS. Salah satu metode kontrasepsi yang umum dan paling mudah ditemukan adalah kondom. Nah, kondom itu satu-satunya metode yang paling efektif untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Kita tahu HIV/AIDS itu menular salah satunya dan sangat potensial terjadi penularan melalui hubungan seksual. Dan kondom itu masih menjadi satu-satunya metode yang bisa mencegah terjadinya penularan atau transmisi HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Selain melalui hubungan seksual kan HIV bisa menular melalui cairan tubuh ya, darah, transfusi darah dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang sesungguhnya penularan HIV itu paling tinggi itu terjadi karena hubungan seksual dan satu-satunya yang bisa mencegah terjadinya penularan itu adalah kondom. Ya, dan kondom itu sangat mudah untuk ditemukan di mana bisa dibeli tanpa menggunakan resep, tidak harus oleh tenaga kesehatan. Ya. Kontrasepsi ini bisa ditemukan mudah di minimarket bisa, toko swalayan bisa, tapi sayangnya banyak orang yang masih segan menggunakan kontrasepsi ini karena merasa bahwa kondom bisa ya tadi mengurangi kualitas dalam melakukan hubungan seksual. Ya. Itu padahal penggunaan kondom itu tidak hanya untuk mencegah kehamilan, tetapi bisa mencegah penularan penyakit menular seksual. Ya. Kita tahu tren peningkatan angka HIV/AIDS itu sekarang ngeri sekali ya. Kalau baca berita, mungkin kalau kalian update berita, sesungguhnya penderita HIV/AIDS itu tertinggi adalah pada ibu rumah tangga. Ya. Pada ibu rumah tangga. Angka kejadian HIV/AIDS tertinggi itu pada ibu rumah tangga. Dan dia ibu rumah tangga itu tertular dari siapa? Dari pasangannya. Dari pasangannya. Notabene ibu-ibu rumah tangga yang solehah, yang tidak pernah macam-macam, tapi dia tertular dari pasangannya. Ya, dari suaminya yang nggak soleh tadi. Yang bawa virus dari luar. Kenapa kok tertinggi adalah ibu rumah tangga, bukan PSK misalkan ya? Kenapa? Karena jumlah PSK sama jumlah ibu rumah tangga itu lebih banyak mana? Lebih banyak ibu rumah tangga. PSK itu sebagai sumber penularan, suami-suami itu yang menularkan ke istrinya masing-masing di rumah. Kalau kesadaran penggunaan kondom itu bagus, ya kita tahu untuk program keluarga berencana, konseling KB, ada tentang program ganda itu ya. Itu kondom sebagai metode ganda. Jadi walaupun sudah pakai metode kontrasepsi hormonal atau metode kontrasepsi AKDR, tetap menggunakan kondom yang tujuannya adalah untuk mencegah penularan dari penularan HIV/AIDS ya. Jadi terutama adalah pasangan yang beresiko tinggi. Siapa pasangan beresiko tinggi untuk terkena HIV/AIDS? Orang-orang yang kelompok resiko tinggi itu adalah orang-orang yang punya pasangan lebih dari satu. Ya, itu yang harus diingat. Kelompok resiko tinggi tertular HIV/AIDS adalah orang-orang yang punya pasangan lebih dari satu. Pasangan, bukan istri, bukan suami, tetapi pasangan seksual lebih dari satu.
Ya, dia istrinya 1, tapi pasangan seksualnya lebih dari 1, itu dia masuk kelompok resiko tinggi. Memang istrinya 1 yang legal, tetapi pasangan seksualnya lebih dari 1, yang di luar lebih dari 1 banyak. Dia termasuk kelompok resiko tinggi. Ya, itu maka sangat dianjurkan untuk menggunakan kondom sebagai mencegah penularan HIV/AIDS. Gitu ya. Pada wanita, kontrasepsi dapat mengurangi resiko penyebaran virus HIV dari ibu yang terinfeksi kepada bayi. Ya. Bayangkan kalau ibu hamil itu dia mengidap HIV atau tertular HIV, pasti sangat rentan untuk menularkan ke bayinya atau ke janinnya. Itu. Kemudian menjaga kesehatan mental keluarga. Jelas, meski pahit untuk didengar, kenyataannya tidak semua anak hasil kehamilan di luar rencana atau kehamilan yang tidak diinginkan itu tergolong sejahtera lahir batin selama kehidupannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan itu bukan hanya beresiko bukan hanya berefek pada psikologis selama kehamilan, tapi juga sampai nanti di dalam proses pengasuhan anak ya. Kalau proses pengasuhan anak pasti sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Ya, ibu mengasuh anak yang memang itu direncanakan atau diharapkan dan yang tidak direncanakan dibandingkan dengan yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan, secara psikologis, secara alam bawah sadar pasti berbeda. Dan jelas itu meski pahit didengar memang kenyataannya seperti itu. Tidak semua anak hasil dari kehamilan yang tidak diinginkan itu sejahtera lahir batin selama hidupnya. Kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi merampas hak anak untuk bertumbuh kembang secara maksimal dari segala aspek, mulai dari tumbuh kembang secara biologis, sosial maupun pendidikan. Ya. Tuh, untuk mencegah supaya itu tidak terjadi, maka dari awal ketika terjadi kehamilan, harapannya adalah kehamilan yang diinginkan. Sehingga itulah kenapa bisa menjaga kesehatan mental keluarga. Salah satunya adalah kesehatan mental ibu di dalam pengasuhan pertumbuhan anak dan kesehatan mental anak di dalam tumbuh kembangnya. Ingat, setiap anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang tulus dari orang tua. Jadi tentu saja kehadiran buah hati perlu dipersiapkan secara matang mulai dari perencanaan kehamilan. Di sisi lain, wanita juga rentan untuk mengalami depresi selama hamil, setelah melahirkan, apalagi kehamilan tersebut bukan kehamilan yang diinginkan, bukan kehamilan yang direncanakan. Ya. Apalagi kalau terjadi pada usia belia. Ya. Pasangan belia memiliki anak, dia sendiri masih belum bisa mengurus dirinya, sudah harus mengurus anaknya, pasti itu terpengaruh. Pria pun juga sesungguhnya sama, pria pun juga sudah terbukti bisa mengalami depresi selama istri hamil atau melahirkan karena belum siap secara fisik, secara finansial, sehingga mental untuk menjadi seorang ayah atau kepala keluarga itu juga belum terbentuk, ya, belum ada. Melalui program KB, pasangan bisa menentukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk punya anak, kapan waktu yang tepat untuk membentuk sebuah keluarga. Ya, sekarang ada BKKBN itu punya portal khusus untuk konsultasi pranikah. Ya, calon-calon pengantin bisa membuka di situ, ya, di situ portalnya BKKBN yang bisa diakses oleh pasangan muda, calon-calon pasangan muda yang akan berumah tangga. Di situ banyak konseling, banyak ilmu-ilmu yang didapatkan, sehingga nanti ketika sudah berumah tangga, sudah siap, dan keluarga tersebut merupakan keluarga yang direncanakan. Ya. Tuh. Jadi lebih jauh lagi, program KB bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pasangan untuk mengembangkan potensi diri, mencapai kesejahteraan pribadi sebelum mantap untuk membangun keluarga yang bahagia. Ya, entah itu meniti karir, melanjutkan studi, atau mengasah kemampuan yang lain, itu memang sudah difikirkan secara matang sebelum masuk ke dalam sebuah rumah tangga. Itu adalah program KB yang harus Bu Bidan pahami di dalam nanti menjalankan kegiatan bidan sebagai seorang bidan, khususnya yang berhubungan dengan
program keluarga berencana. Nah, setelah kita paham tentang program KB, sesungguhnya peran fungsi bidan dalam pelayanan kontrasepsi itu apa? Ya. Peran fungsi bidan di dalam pelayanan kontrasepsi itu bisa dilihat bahwa peran bidan dalam program KB berdasarkan Permenkes 1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan, bahwa bidan berwenang memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Peran yang dilakukan bidan dalam program KB meliputi peran wajib atau imperatif dan peran tidak wajib atau fakultatif. Itu sudah diatur di pemerintah. Peran, fungsi, wewenang bidan itu seperti itu. Jadi memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan KB. Bidan boleh. Itu sudah ada peraturannya. Ada peran wajib atau imperatif dan ada peran tidak wajib atau fakultatif. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyatakan bahwa pembangunan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup di lingkungan sehat. Maka bisa bidan berperan untuk mewujudkan itu melalui penyuluhan dan konseling tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dan pemerintah terus mengadakan upaya pada bidan yang salah satunya dalam bentuk program keluarga berencana yang mengatur kehamilan, kelahiran anak, jarak lahir, usia ideal melahirkan, termasuk bantuan sesuai hak reproduksi untuk menuju keluarga berkualitas. Karena kita tahu ranah kerja bidan itu meliputi itu, mulai dari pranikah, kehamilan, kemudian selama kehamilan, prahamil, selama kehamilan, bersalin, nifas, anak-anak, remaja, sampai lansia, ya. Intinya adalah sepanjang dari siklus hidup kehidupan wanita itu adalah ranah kerja bidan. Dan bidan sangat bisa berperan untuk itu, ya. Kemudian pengaturan keluarga berencana dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Apakah bidan boleh memberikan pelayanan kontrasepsi? Boleh, tetapi ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Ya, bidan boleh memberikan pelayanan kontrasepsi asal syaratnya terpenuhi. Salah satunya adalah memang sudah punya keahlian untuk itu. Ya, salah satunya adalah punya sertifikat pelatihan CTU misalkan. Ya, CTU itu apa? Kontrasepsi teknik update atau up to date terbaru. Memang bidan sudah pelatihan itu boleh. Ya, nanti ada yang protes, kenapa bukan sudah sekolah bidan, sudah sekolah bidan, sudah diajari tentang pelayanan metode kontrasepsi 3 tahun, kenapa lulus belum boleh langsung memberikan pelayanan? Sama kalian latihan naik kendaraan bermotor, itu sudah bisa naik motor, belum boleh jalan di jalan raya kalau belum punya SIM. Nah, itulah sertifikasi TU itu adalah SIM-nya untuk memberikan pelayanan kontrasepsi. Kemudian bidan harus bisa memberikan informasi secara menyeluruh mengenai kontrasepsi untuk mewujudkan program keluarga berencana. Itulah kenapa bidan itu harus menguasai program KB, karena bidan harus memberikan penyuluhan yang menyeluruh, yang benar, yang tepat. Bagaimana bisa memberikan penyuluhan menyeluruh, benar, tepat, ya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan program KB. Melalui konseling. Konseling yang diberikan bidan itu ada beberapa, ada 3. Yang pertama ada konseling awal, ada konseling khusus, dan ada konseling tindak lanjut. Mungkin ini juga sudah pernah teman-teman dapatkan materi ini pada mata kuliah komunikasi dan konseling. Ya. Ada 3 jenis konseling yang diberikan oleh bidan, terutama berhubungan dengan keluarga berencana, adalah konseling awal. Yang pertama yang bertujuan untuk membantu pasien memilih metode kontrasepsi. Ya. Awal memilih, mereka belum tahu mau pakai apa, jadi pilih dulu. Kita tidak memilihkan, tetapi kita memberikan konseling. Keputusan terakhir ada di tangan pasien, yang memilih adalah pasien atau klien. Setelah konseling awal, ada konseling khusus. Ketika tadi di awal kita membantu menjelaskan semua metode kontrasepsi, kemudian pasien mengerucut ke salah satu metode kontrasepsi, masuk ke konseling khusus, yaitu untuk menangani masalah-masalah khusus. Ya. Kemudian ada konseling tindak lanjut jika pasien mengalami masalah-masalah lain yang berhubungan dengan metode kontrasepsi, ya, dan lain sebagainya.
Nah, itu untuk materi hari ini daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, di akhir pertemuan ini ada tugas, silakan nanti tugasnya dikerjakan di e-learning yang e-learning kita, jadi tugasnya sudah saya upload di e-learning. Itu materi hari ini ya tentang perspektif bidan pada pelayanan kontrasepsi. Ya. Itu materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.